nahmadullah hamdal hamidin wa nu'minu bihi imanal muqinin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. معاشر المسلمين وزمرة الصالحين rahimakumullah, alhamdulillah adalah ucapan terbaik kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari yang mulia ini, di tempat yang penuh berkah ini. Kita bersama-sama dari rumah melangkahkan kaki, mengayunkan tangan bersama-sama menuju rumah Allah, melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima seluruh rangkaian amal ibadah kita, sehingga insya-Allah di akhirat kita mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dan keberuntungan. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin selaku khatib diwajibkan atasnya berwasiat. Untuk itu pada kesempatan ini marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, karena takwa inilah yang akan membawa kita mendapatkan kebahagiaan, menemukan keselamatan, keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat kelak insyaallah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari ini adalah salah satu hari yang bersejarah bagi kita umat Islam, di mana hari ini dilahirkannya seorang nabi Allah, seorang rasul Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah nabi yang membawa kita umatnya, bahkan seluruh umat-umat lain, membawa dari alam jahiliyah menuju ke alam terang benderang. Dalam surah Al-Hadid Allah mengingatkan, yukhrijakum minadz zulumati ilan nur. Dia membawa manusia dari alam kejahiliaan menjadi ke alam terang benderang, di mana sebelum kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada penduduk kota Mekah pada zaman itu dikenal dengan zaman jahiliyah. Mereka terperosok dalam akhlak yang tidak baik, bahkan keburukan akhlak mereka sampai membunuh bayi perempuan. Bahkan mereka di Ka'bah itu pun mereka menyembah berhala yang kurang lebih 360 berhala yang ada di Ka'bah mereka sembah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemaksiatan merajalela. Begitulah penduduk kota Mekah. Tapi lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua itu akan hilang dengan hadirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kita kenal, dia membawa risalah kebenaran. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Dialah pembawa risalah kebenaran. Tentu saja kita yakin bahwa
apa yang dibawa oleh Nabi kita adalah risalah yang benar, tentu saja kita yakini bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Itulah yang dibawa, ajaran yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, wa may yabtaghi ghairal Islam, barang siapa yang mencari agama selain agama ini, maka dia tidak akan menemukan kecuali yang hak adalah Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang ketiga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ia diutus oleh Allah menjadi rahmat kepada seluruh alam, bukan cuma daerahnya kota Mekah saja. Kalau nabi-nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala yang lainnya hanya diberi tugas sesuai dengan tempatnya masing-masing, tetapi dengan diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa maksud rahmat Allah? Tentu saja itu adalah Al-Qur'anul Karim. Rasulullah membawa Al-Qur'anul Karim sebagai cahaya bagi kita, sebagai jalan semua masalah yang kita hadapi. Maka kuncinya kita bertanya kepada Al-Qur'an, apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, taraktu fikum amrayni idza tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kalian dua perkara, apabila kalian berpegang teguh kepadanya, maka kalian akan mendapatkan keselamatan. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allahi wa sunnat rasuli, kitab Allah dan sunnahku. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia juga Rasulullah adalah khatamun nabiyyin. Dialah penutup seluruh nabi Allah Subhanahu wa taala. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi kalau hari ini masih ada saja yang percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka tentu saja ajaran itu adalah ajaran yang sesat, ajaran yang keliru. Karena Al-Quran sudah menegaskan bahwa Nabi kita adalah penutup seluruh alam, penutup seluruh nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terlebih-lebih Nabi kita adalah memberi syafaat di akhirat kelak. Ketika di akhirat nanti umat-umat semua mencari nabi-nabi siapa yang bisa memberikan syafaat, maka mereka datang kepada Nabiullah Adam. Maka Adam pun tidak bisa memberi syafaat. Dia mengatakan bahwa aku punya dosa ketika aku memakan buah khuldi, maka aku tidak bisa memberi syafaat. Pergilah ke nabi yang lain. Maka umat pun pergi ke nabi yang lain, ke Nabi Nuh, lalu ke Nabi Ibrahim, kemudian ke Nabi Musa. Mereka tidak mampu memberi syafaat. Akhirnya umat itu pergi ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memberi syafaat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita tidak mengatakan pengen bahwa kita pengen umat dari Nabi Adam, umat Nabi Musa, tapi kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan bahwa semua umatku masuk duluan ke surga sebelumnya, baru kemudian menyusul umat-umat lainnya. Maka bersyukurlah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, melalui momentum kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan 12 Rabiul Awal ini, mari kita menambah keimanan kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pula menambah kecintaan kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengingatkan, man ahabbani faqad ma'iya fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka sungguh ia bersamaku di dalam surga. Untuk itu mari kita cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Kita mengikuti seluruh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kemudian kita melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan menjalankan sunnah-sunnahnya, dan senantiasa menyebut-nyebut namanya dengan senantiasa berbanyak berselawat. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi pencinta Allah dan perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata